Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Waalaikumsalam alhamdulillah. warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim karena nikmatnya diminta nggak diminta selalu dikirim, termasuk udara segar pada pagi hari ini ya. Eh, dan salawat atas Nabi dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, panutan kita semua yang mendorong kita untuk mencintai ilmu, dan pagi hari ini pun kita niatkan ibadah untuk mencintai ilmu, salah satu ilmu yang kita dalami bersama. Biasa sebelum memulai kita berdoa dulu bersama-sama. Doa ini untuk acara ini agar sukses dan juga punya keberkahan. Juga ketika kirimkan doa ke penulis Stephen, Ayah Farid, Allahumma yarham, Ayah Farid Boniman bin Muhammad Syafi'i, dan juga untuk kelancaran kesuksesan Stephen yang servernya hari ini sudah baik ya, dan biar lebih bagus lagi kita berdoa dengan baca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm? Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik, pagi hari ini kita sudah melihat wajah yang cantik ya, nampak di sini. Dan kita mau bukan mau melihat wajah cantiknya, tapi cerita sukses di balik itu ya, cerita yang kita bisa ambil pelajaran. Tapi saya ingin juga teman-teman semua bersemangat, kalau yang bisa buka wajahnya dibuka, karena saya merasa sebagai orang feeling kalau ngomong gak ada wajah yang kelihatan itu agak agak aneh ya, Solver ya. Iya benar Pak. Ada Lebih wajahnya. nyaman kalau kelihatan wajahnya. Lebih kelihatan senyumnya, sumringahnya, natap wajahnya. Karena pada pagi hari ini nih kita, ya alhamdulillah nih, qadarullah ya, sesama FE ya. Iya, sesama Kirain feeling saya solver itu FI ekstrovert. tadinya. Oh Ternyata FI gitu. ya. Iya, feeling ekstrovert. Sama dengan almarhum Ayah Ya Farid. sama, kita sama ya. Baik, saya ingin capa dulu nih teman-teman, apa kabar hari ini? Sukses, mulia. Sukses, mulia. Jangan lupa ya. Apa kabar hari ini? Sukses, mulia. Sukses, Sukses mulia. mulia. Baik, biasa solver nanti rame-ramenya agak-agak siangan nih. Sekarang udah alhamdulillah udah 22 orang nih. Biasanya sampai 60-an ya, Oke, siap. nanti yang bergabungnya. Dan juga ini direkam, Iya. nanti insya Allah akan diunggah di YouTube kami di RSB Channel. Baik, baik, di player kami sudah diantarkan tuh ya, solver sudah mulai belajar Steven usia 16 tahun solver ya, hingga hari ini. Nah, Iya, betul saya sekali ingin Pak mendengar Nazar. ceritanya. Silakan Iya. Soper cerita aja ya. Dan orang feeling kan ada lainnya cerita. Tadi saya tanya ada bahan tanya nggak? Iya, Nggak ada, betul cerita banget. aja ya, mangga. Jadi nanti sesinya mangga. Soper gimana maunya nih? Mau cerita dulu baru ada tanya jawab, atau boleh di tengah-tengah ditanyain sama teman-teman? Mungkin di akhir ya sesi tanya Oke, jawabnya ya. siap. Jadi Soper Oke. cerita dulu baru ada tanya jawab ya. Iya. Iya. Oke, kalau gitu mangga Soper. Baik, terima Dipersilakan. kasih atas kesempatannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Gimana kabarnya nih, Bapak Ibu teman-teman hari ini? Semoga sehat semua ya di tempatnya Alhamdulillah. masing-masing. Alhamdulillah, Nah, baik. ini kalau boleh tahu yang udah gabung join, ini apakah semuanya promotor mungkin, atau ada cabang, atau ada yang non-promotor, tapi pernah mengikuti gitu mungkin ya kelas-kelas Steven. Boleh dong Boleh, boleh. seruan di kolom chat mungkin, atau sambil nyalakan mic juga boleh. Oke. Waktu pertanyaan solver tuh, apakah semuanya Iya, promotor atau penasaran nih ya, baru kenal aja? yang Mana udah hadir. chatnya, atau langsung speak up ya? Iya, promotor Promotor masih asik malah bayar. ya. Sudah promotor, Masya Allah. Oke. Oke, Ya, kemungkinan besar ini berarti ini ya. Oke, banyak yang promotor ya, Masya Allah. Bu Tuti, kenal Bu Tuti. Oke, promotor Jambi. Oke, ada yang Papua juga, Tangerang, Masya Allah. Oke, berarti kemungkinan besar sudah ini ya, berarti lumayan tahu basic-basicnya Steven. Jadi tidak perlu saya sampaikan
ini ya, basicnya Steven itu seperti apa. Oke, langsung aja cerita. Jadi, em, apa ya? Awalnya itu saya mau ini berterima kasih banyak sekali nih kepada Pak Abi Nazar yang sudah mengundang saya, yang dimana saya ini masih dalam proses belajar ya tentunya, walaupun sudah berapa tahun tapi masih harus tetap upgrade ilmu supaya lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Nazar dan Sama-sama. timnya. Ya, terus juga awal kenal Stevennya itu gimana sih ya ceritanya? Nah, di situ awalnya udah lama banget saya tes Stevennya di tahun 2013. Jadi Mantap. udah kalau dihitung dari tes Stevennya itu udah murni 11 tahun 11 yang lalu. tahun. Iya, tapi dulu masih ini ya, belum terlalu paham seperti apa sih itu feeling ekstrovert. Tapi akhirnya, oh ya, awal ceritanya itu karena Abi Umi nih yang tes Hmm. anak-anaknya. Tapi sebelum itu, karena Abi Umi juga ini ya, Solfar Alif sama Bu Andi Sengeng itu apa ya istilahnya? Ikut-ikut kelas public speaking kan, Oke. nyari-nyari. Dan akhirnya alhamdulillah kata Abi, sepengalaman Abi ngikutnya itu yang paling ngeklik banget itu sama Academy Trainer. Karena Nah, di situ tuh akhirnya dikasih tahu kan sama Pak Jamil, kayak Jamil, Babe Jamil itu bahwa eh, setiap audiens itu ada 5 macam loh, ada 5 macam audiens. Ada sensing, thinking, feeling, kayak gitu kan. Dan akhirnya kayak Abi merah baru nih di sini menarik sekali. Baru pas lagi waktunya break di trainingnya Academy Trainer itu, akhirnya di situ deh ada tawaran tes Steven dan Abi penasaran. Akhirnya Abi tes dulu dirinya. Nah setelah itu merasa gue banget. Wah kok gue banget ya, pas banget ya. Akhirnya tes juga deh Umi saya gitu ya. Setelah itu berapa bulan kemudian akhirnya baru tes anak-anaknya. Nah setelah tes anak-anaknya nih yang sangat tidak disangka oleh banyak orang, siapa lagi yang dites berikutnya ya? hmm. Ternyata yang dites itu adalah kakek nenek saya, orang Oh, tuanya almarhum kakek dan almarhumah nenek. Alhamdulillah sudah qadarullah sudah Allah panggil ya orang tuanya Solver Alif dan alhamdulillah sangat bahagia sekali ya kami rasanya di keluarga karena sebelum Allah panggil kami sudah mengetahui yang mana sih kebaikan kita, anak dan cucu yang paling disenangi sama orang tua hmm. kakek nenek kami begitu. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kami untuk testifin mereka. Jadi almarhum kakek itu feeling gitu. Feeling. Feelingnya feeling introvert. Terus jadi dulu kan kayak sering ditanyakan, misalnya Hmm. Abi Umi kunjungin kakek nenek, terus kakek selalu nanya, cucuku mana? Kayak gitu Hmm. kan. Tapi dulu belum ngeh gitu, Hmm. bahwa seneng banget. Nah, pas udah kenal feeling nih, kakek, setiap Abi Umi ke sana, diusahakan selalu bawa cucunya lengkap, gitu. Dan memang beda banget dari ekspresinya begitu. Seneng banget ketemu sama cucunya kayak gitu. Dan juga kalau almarhumah nenek itu dia sensing Hmm. ekstrovert. Itu seneng banget jalan-jalan. Oke. Walaupun udah usia yang terakhir-terakhir ini usia 70-an ya. Masih jalan-jalan ya. Iya, iya bener banget. Cuma tantangannya itu Allah ini uji dengan pernah jatuh, Hmm. almarhumah nenek itu pernah jatuh dan akhirnya sulit jalan, harus pakai kursi roda. Tapi semangat jalannya nggak hilang Pak Nazar. Alhamdulillah. Kami bawa jalan-jalan sekedar makan siang misalnya tiap hari Rabu, saya ingat banget selalu diusahakan tiap hari Rabu selalu dibawa nenek keluar makan jalan dan kelihatan banget enjoy-nya dibandingkan dengan kalau misalnya kita memberikan hadiah yang bukan bukan mesin kecerdasannya gitu. Hmm. Di Sensing kan senangnya jalan-jalan, makan-makan kayak gitu. Hmm. Masya Allah seperti itu. Nah itu dia awalnya kenal Steven dan akhirnya karena kenal Steven sangat bersyukur banget. Jadi eh, orang tua saya sangat akhirnya bisa mengenali diri saya di mana Hmm.
eh, tidak ada yang feeling ya di anggota keluarga inti saya, ada yang feeling. Jadi Feeling. Abi Solver Alif itu sensing introvert, Umi itu Bu Andi Sengeng yang alhamdulillah Allah apa Ayah Farid Aman akan menjadi kepala Stephen Apa? cabang Makassar ya, Stephen Firdaus Life. Beliau adalah insting dan kakak saya itu intuiting introvert, namanya Hmm. Nabila, mirip dengan nama anak Ayah Farid Ya. dan Bunda Jauda Nabila Jauda ya, tapi kalau kakak saya Nabila Nur Sabrina Hmm. gitu. Terus terus adik saya yang terakhir sama dengan Abi sensing introvert kayak gitu. Oh, Jadi nggak ada yang yang feeling. feeling. Oh iya, tapi adalah hawa-hawanya, hawa-hawa feeling, tapi hawa aja ya, Hmm. hanya menyerupai, soalnya semuanya golongan darah. Oh, tuh. Oh, Tapi hawa-hawa saja. Yang paling paling perasa feeling banget. pasti saya, feeling banget kayak Pak Binazar ya, FEO gitu. Nah, itu dia awalnya awalnya orang apa Abi Umi belum kenal kan anak-anaknya. Sampai pernah suatu waktu saya teringat kejadian diceritain sih sama Abi Umi bilang dulu kan misalnya anak-anak kalau buat salah kan otomatis dimarahin kan Ya, sama ya. orang tuanya. Nah, di situ tuh ada timing dulu Umi marahin kami. Lupa juga Hmm. sih kejadiannya kayak gimana ya. Ya. Akhirnya Umi marahin kami, terus yang nangis cuma saya gitu kan. Nah, Abi nanya ke Umi, loh Umi nggak terlalu kencang kah negurnya, nggak terlalu apa ya, nggak Hmm. terlalu over nggak sih Hmm. negurnya kok sampai ada yang nangis Hmm. gitu kan. Nah Umi kan dengan polosnya sebagai orang insting kan, Insting. "Ih, yang lain kan nggak Gak nangis, apa-apa. dianya aja tuh yang nggak tahu tuh," kayak gitu kan. Nah begitu, dan akhirnya setelah ketemu Steven, Abi Umi baru sadar Ada. ternyata Yang ini mah saya beda, memang lembut banget. iya beda tipe emang. Yang paling memang mudah baper gitu kan, itu adalah orang feeling gitu. Nah, itu yang saya sangat syukuri sampai saat hari ini gitu. Nah, akhirnya sekeluarga udah saling kenal, terus juga apa akhirnya ikut-ikut belajar Steven Hmm. sama Abiumi. Awalnya waktu tes Steven kan feeling Hmm. extrovert. Salah satu rekomendasi jurusan dulu ya itu adalah psikologi gitu kan. Jadi Lagi. awalnya kayak wah kayaknya tertarik nih sama psikologi. Nah, Hmm. tapi setelah itu diskusi-diskusi deh sama Abi Umi bahwa ternyata di Steven juga ada pendidikannya loh, maksudnya bisa Hmm. mempelajari manusia lebih dalam juga loh dengan Hmm. Steven gitu Hmm. kan. Nah, akhirnya mikir nih, dulu waktu tes Steven kan itu menjelang masuk SMA kan, baru selesai Hmm. ujian nasional SMP waktu. Hmm. Nah, akhirnya wah, kalau nunggu masuk psikologi kayaknya kelamaan deh. Harus Kelamaan. SMA dulu, Hmm. baru belajar psikologi. Nah, kenapa nggak kita start aja dari Hmm. sekarang gitu kan, kata Hmm. Abi. Ikut-ikut belajar Steven dari, Alhamdulillah, waktu itu ikut pertama kali di waktu masih kelas 1 SMA. Masih Hmm. ingat banget, Januari 2014, Oh, itu pertama kali mendalami Steven di workshop Steven lisensi promotor. oke. Angkatan pertama. Pertama. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman di sini yang masih merasakan Steven awal-awal juga mungkin Angkatan ya. pertama bareng saya dong ya, Iya. kalau nggak salah. Oh, Pak Abi Nazar juga angkatan pertama ya. Pertama. Baru ingat saya. Iya. Tapi agak Dulu. lupa saya. Oh iya iya. Iya. Waktu itu ada Solver Alif bawa keluarganya Ya, ya, rombongan ya. termasuk saya waktu itu, Pak. Gitu. Yang belum ada tayangan itu kan ya, kalau nggak salah. Betul banget. Masih Ayah ayah Farid make Farid masih seharian. iya masih khasnya Ayah Farid banget dulu tanpa slide. Menjelaskan Steven. Jadi kayak dulu kayak ngerti-ngerti enggak, tapi ya sebisanya lah di Hmm. berusaha pahami. Alhamdulillah yang waktu itu relate-nya yang di bagian otak sih ya, soalnya Hmm. waktu itu masih SMA, ada relate di pelajaran biologi gitu kan. Jadi Hmm. kayak masuklah yang waktu bahas-bahas otak mungkin Betul. ya peserta yang lain kurang relate ya, tapi alhamdulillah di situ saya bisa relate-nya di situ. Lumayan paham. Nah, dan alhamdulillah setelah itu istilahnya setelah mempelajari Stephen kan akhirnya kayak kita mengenal ini ya istilahnya strata genetik ya. Yang Hmm. di atas yang paling atas itu adalah gender,
atau jenis kelamin, dan diurutkan terus sampai bawah adalah golongan darah gitu kan. Nah, awalnya kayak kenapa ya golongan darah gitu? Baru akhirnya setelah ikut-ikut sering kelas Stephen, akhirnya mendengar pesan ayah, Hmm. almarhum ayah Farid, bahwa golongan darah itu abaikan aja, cukup dikenali sebagai ilmu. Nah, di sini nih tantangannya untuk orang Hmm. yang apa ya, yang sudah mendalami Stephen ya, udah mulai belajar-belajar Stephen, kayak akhirnya terlalu sering gitu membahas golongan Golongan darah, darah. padahal pesan ayah Farid, golongan darah kalau untuk penggemblengan Hmm. abaikan aja katanya gitu loh. Jadi kayak jujur Afifah sedih banget sih kalau misalnya terlalu apa ya, ada yang ini terlalu dalam gitu sama golongan darah. Darah. Padahal cukup boosternya itu ujung-ujungnya apa ya, istilahnya golongan darah itu benar-benar responnya cuma sekian detik aja. Hmm. Pas mau mengambil keputusan ya yang main adalah mesin kecerdasan kita atau personality genetik kita kayak gitu. Nah, sama juga setelah mendalami Stephen lagi, baru sadar beberapa tahun terakhir seperti apa itu introvert extrovert di Stephen. Oh, Situ nah baru ini sadar beberapa tahun terakhir ya. Kita perlu spill ini. ya, iya ya, boleh ya. Nah, di situ tuh. Nah, dulu kan apa ya, sudah sering banget ya dengar istilah di luar sana, introvert, extrovert. Introvert itu kesannya seperti tertutup, Hmm. extrovert kesannya seperti terbuka, mudah bersosial, seperti itu ya. Nah, saya kirain dulu seperti itu, dan mungkin kemungkinan besar pegiat Stephen juga banyak yang berpikir sama kayak saya dulu gitu. Nah, jadi ternyata penting banget kita tidak hanya mengenal MK-nya, mungkin banyak ya pegiat Stephen di sana sudah mantep banget tuh pemahaman MK-nya. Tapi ternyata untuk pemahaman drive kecerdasan introvert extrovert di Stephen masih kurang tepat dalam definisinya Hmm. gitu ya. Nah, nah saya di situ baru ngehnya di beberapa tahun terakhir bahwa introvert extrovert di Stephen itu benar-benar murni stimulusnya datang dari mana, Hmm. belum menjadi sifat manusia. Baru menjadi sifat kalau misalnya dia melekat sama Hmm. mesin kecerdasan kita gitu. Kan kalau di luar sana kayak kamu introvert banget sih, tertutup Hmm. banget gitu kan, atau ekstrovert banget, mudah gaul banget gitu. Nah, kalau di Steven itu nggak kayak gitu pengertiannya, benar-benar murni stimulusnya datang dari mana gitu. Apakah dia mudah datang terstimuli dari dalam atau dari luar? Nah, misalnya kayak saya feeling extrovert kan. Nah, orang-orang biasanya bertanya gitu sama orang feeling, kamu feeling loh, kok kamu kurang sih ngobrolnya? Kayak gitu Hmm. kan. Hmm. Oke, nah beberapa tahun terakhir baru sadar bahwa oke, memang orang feeling, khususnya Hmm. yang feeling extrovert itu banyak kok ngomongnya, yang penting Hmm. dipancing dulu. Oh, pancingannya itu yang penting Oh, ya. iya, pancingannya itu yang penting seperti itu. Mungkin di sini banyak juga ya yang feeling feeling atau yang drive-nya extrovert itu semuanya itu merasa butuh dipancing dulu, baru keluar deh. Misal untuk sensing, biasanya dia lambat-lambat di awal ya untuk sensing extrovert. Tapi ketika dipancing, diajak, dimotivasi, nah itu baru deh dia mulai gerak. Atau yang intuiting extrovert. Nah, dia memang banyak tuh idenya, tapi kalau misalnya belum ada stimuli, mampet Hmm. juga idenya. Benar-benar harus ada stimuli dari luar. Nah, begitu juga untuk feeling extrovert. Saya rasakannya seperti itu. Jadi, ya dulu pendiam banget sih anaknya saya Hmm. dulu. Hmm. Alhamdulillah karena udah sering ikut-ikut public speaking, terus juga kayak akhir-akhir ini sering ikut komunitas, kayak gitu ya. Jadi kayak Alhamdulillah banyak stimuli gitu. Alhamdulillah. Nah, dan juga berikutnya yang saya syukuri adalah Alhamdulillah awalnya itu ya karena saya itu feeling extrovert. Jadi mungkin Allah perjalankan saya itu. Maksudnya mendapatkan stimuli-stimuli. Nah, awal stimulinya itu adalah Abi Umi sering ngajak Afifah nih terbang. Hmm. Terbang, literally terbang untuk belajar workshop Stephen Hmm. sampai berkali-kali bolak-balik Jakarta, Pondok Gede, dan sekitarnya.
itu sebelum ada workshop Stephen di daerah-daerah. Soalnya kan dulu benar-benar ilmu Stephen di awal-awal itu murni langsung ya dari Ayah Jakarta. Farid. Iya, masih murni banget dari Ayah Farid, belum ada yang bisa melanjutkan gitu. Nggak seperti sekarang, Alhamdulillah ya, Ayah Farid sudah banyak kaderannya yang bisa kita dapatkan banyak informasi gitu ya, apalagi di medsos atau udah bisa online, enak banget. Alhamdulillah teman-teman semua, Bapak Ibu teman-teman semua enak banget. Udah bisa ikut kelas online dari ada yang gratis, berbayar semua, workshop bisa online. Dulu itu kami awal-awal benar-benar harus datang langsung ke sumber ilmunya. Luar biasa ya. Jadi itu dia yang Abi Umi, apalagi Abi ya khususnya yang sensing introvert, ngitung gitu. Berapa sih kuliah psikologi nanti berapa sih? Di Stephen kalau kita dalamin sampai dalam banget, lumayan besar juga nih kayaknya ya buat Afifah ya, gitu. Karena dulu itu masih harus terbang bolak-balik bahkan sampai yang workshop Stephen level 3 pun itu juga harus bolak-balik dan kebetulan waktu itu saya ikutnya di angkatan 2 ya. Bukan Di dua. angkatan pertama itu benar-benar Ayah Farid tidak mau putus-putus pelajaran. Oh. 28 hari harus sama terus di penginapan, belajar setiap hari gitu ya. Nah, Hmm. alhamdulillah setelah lobby-lobby lewat teman-teman solver yang lain dulu gitu ya, bahwa ayah kayaknya nggak bisa deh 28 hari full gitu ya. Alhamdulillah dengan kebijaksanaannya ayah akhirnya dipecah-pecah deh workshop Stephen level 3 di angkatan 2 itu. Jadi sepekan di bulan November waktu itu ya mulainya November 2018 kalau nggak salah ingat ya, November 2018, Desembernya, Januari, Februari. Dan akhirnya wisuda bareng solver di angkatan kedua itu di Februari 2019. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi itu Abi Umi istilahnya nggak ragu-ragu loh berinvestasi besar untuk Afifah di awal gitu ya. Yang pertama kenapa? Karena Afifah ini kan feeling itu dunia manusia banget loh. Yang paling bisa memahami manusia itu adalah tipe feeling begitu. Jadi kayak ya udahlah Abi Umi Bismillah aja dulu. Walaupun dulu belum tahu juga nih nanti tanda kutip balik modalnya kayak gimana ya. Pokoknya serahin sama Allah dulu gitu. Yang Afifah pahami dari cerita Abi kayak gitu. Nah, pokoknya dicemplungin aja dulu deh Afifah di dunia feeling. Dan akhirnya juga ikut beberapa kelas public speaking. Awalnya dimulai dari ikut public speaking for teens waktu itu dia akan trainer. Terus berlanjut ikut WBT, wannabe trainer yang sekarang namanya kalau nggak salah itu namanya Speak to Change sekarang ya. Terus juga ikut sampai TBNC, alhamdulillah begitu. Dan juga kenapa sih nggak ragu-ragu ya? Soalnya ilmu Stephen itu benar-benar worth banget loh. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semua sudah merasakan juga ya manfaat Stephen khususnya di keluarganya masing-masing mungkin atau ada temannya benar-benar terbantu dengan Stephen gitu ya. Benar-benar sangat penting itu belajar Stephen, sangat memudahkan semua urusan kehidupan. Dan tentunya Abi merasa ingin membagikan ilmu Stephen juga, jadi harus banyak ilmunya, makanya ikut workshop itu nggak tanggung-tanggung, walaupun sampai yang apa ya istilahnya tematik yang kurang relate, kurang nyambung sama kayaknya rasanya ini nggak penting, pokoknya dibabat habis gitu. Hampir semua tema gitu. Nah, dan akhirnya ini maka Afifah pengen sampaikan bahwa kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman itu memang ada rezekinya, jangan sampai ragu deh ikut-ikut workshop Stephen, benar-benar worth it banget, walaupun mungkin belum terlalu kelihatan jelas sekarang, tapi benar-benar nanti bakalan kepake banget deh. Apalagi kalau misalnya untuk yang teman-teman mungkin yang pernah ikut workshop Stephen yang awal-awal ya, yang sampai 10-an tahun yang lalu, itu yang masih merasakan istilah WSLP, yang alumni WSLP nih, belum pernah ngikut yang setelah ganti nama WSL2, saran Afifah itu sebaiknya ikut lagi deh, benar-benar beda dari yang dulu. Visit ya. Ya, iya, riset. Sangat disarankan buat riset, karena
bener-bener Steven itu ilmunya dinamis banget, Pak. Hmm. Iya, berasa banget selalu upgrade, upgrade, upgrade. Nah, dulu bahkan salah satunya yang Afifah ingat banget dulu kita tahunya ada di slide jadul waktu itu ya di workshop Hmm. Stephen level 1. Tegas menuntut hak itu kirain dulu punyanya thinking kan. Nah, Hmm. setelah terjadi obrolan di workshop Stephen level 3 dengan Ayah Farid waktu itu di angkatan kedua. Ternyata Hmm. itu tegas tuntut hak itu istilahnya asertif kan kalau bahasa Inggrisnya. Oh, Ternyata setelah ditelusuri, ternyata tuh punyanya intuiting oh gitu. intuiting ya. Iya, bukan punya thinking. Di situ Oh. baru ngehnya ternyata intuiting. Khususnya di intuiting introvert ya. Karena Hmm. introvert itu dia rapat. Introvert itu rapat, berprinsip banget. Pokoknya kalau udah mau, ya Hmm. keras gitu ya. Nah, Iya, itu iya, dia iya. asertif. Tegas tuntut hak. Nah, itu seperti itu. Jadi benar-benar ilmu Stephen itu dinamis, benar-benar selalu ada upgrade-upgrade-nya. Kalau kita ikut dari kelas satu ke kelas lain, kalau Afifah pribadi ya, kayak ngerasa selalu ada hal yang baru gitu loh Hmm. kalau ikut kelas Stephen. Kayak gitu. Nah, alhamdulillah juga karena dulu itu tadi sering terbang ya, ikut workshop Stephen itu selalu terbang ke Jakarta, Pondok Gede, dan sekitarnya. Akhirnya sampai ikut beberapa tematik ya, bahkan tematik teaching waktu itu di apa ya, di request banget kalau nggak salah inget Abi cerita itu, Abi loh yang ngusulin ke ayah pengen banget dulu kan kayak istilahnya Stephen learning, Hmm. gimana caranya murid untuk bisa Belajar. memahami pelajaran lebih baik ya, cara belajar terbaiknya gimana. Masa sih nggak ada ilmu untuk guru menjadi Hmm. yang guru terbaik versi mereka itu seperti apa? Nah, akhirnya Abi nanya gimana ayah, gimana bikin bikin yuk kayak gitu. Nah, alhamdulillah lewat Abi Umi dan beberapa teman lainnya akhirnya tercetuslah Stephen Teaching dan alhamdulillah ikut juga nih di angkatan pertama waktu itu, ikut juga sama Abi Umi. Nah, karena sering ikut terbang gitu ya. Jadi Ayah Farid sering lihat Afifah gitu loh, semangat Hmm. semangat belajar tentang Stephen gitu. Nah, akhirnya karena sering sering ikut, jadi sampai Ayah Farid almarhum itu ngajak Afifah untuk membawakan workshop Stephen level 1 di khususnya di sesi 2 ya, sesi Oke. mesin kecerdasan itu bersama anaknya beliau namanya Solver Nabila Jauda. Oke. Aku sering panggilnya Teteh Bila ya. Nah, Nah, di situ tuh. Nah, itu awalnya terjun ke public speakingnya di situ, Banten alhamdulillah. kan pernah ngundang kan, Banten. Betul, betul. Baru saya mau bilang, Pak. Masya Allah. Terima kasih banyak waktu itu Pak Nazar sudah mengundang kami untuk mengisi Wesel 1 ya dulu Iya, di Banten ya. Bogor. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah sempat banyak pengalaman ngisi di beberapa kota, salah satunya Pak Nazar yang dimana dulu apa ya masih jarang yang mengadakan workshop Ya, Stephen ya di betul. kotanya. Iya, alhamdulillah Pak Nazar ini luar biasa saya bisa katakan ya. Dulu berani banget mau pokoknya bikin ya sampai alhamdulillah rame banget dulu pesertanya saya ingat banget. Dan eh, itu dia tadi sampai awal ceritanya itu di training langsung sama Ayah Farid selama Hmm. sebulan, sekitar sebulan lah ya, kurang lebih sebulan, tinggal di Pondok Gede di Oh, dekat itu. rumah Ayah. Iya, kan dulu kantor Stephen Pusat di situ kan, Iya. deketan banget seberang sama rumah Ayah. Nah, di situ dulu nginepnya full 1 bulan di situ, terus Hmm. hampir tiap hari selalu belajar bareng Teteh gitu Hmm. ngisinya. Nah, dulu Ayah kan keren banget ya orangnya selalu ada dorongan inovatifnya juga Hmm. feeling yang inovatifnya keren banget gitu. Jadi pengen membawakan workshop Stephen Level 1 itu dengan gaya yang keren gitu. Hmm. Maksudnya gimana? Maksudnya ada entertainingnya, Hmm. ada menghiburnya. Sampai saya sama Teteh Bila itu dilatih nyanyi, dilatih nari buat membawakan sesi 2 itu penasaran kayak gitu. Iya, baru dulu yang ngajar nyanyi, narinya itu namanya Mbak Popi, sama kalau yang ngajar nyanyinya itu sama Miss Hiday. Tidak. Miss Hiday yang langsung ngelatih vokalnya kayak gitu. Alhamdulillah.
enjoy banget lah dulu. Walaupun awalnya masih malu-malu ya, tapi Hmm. alhamdulillah itu yang saya maksud. Allah perjalankan Afifa, Allah maha baik, baik banget memberikan stimulus buat Afifa. Yang awalnya di mana Afifa itu sangat pendiam banget dulu anaknya, kayak gitu. Dan juga alhamdulillah jadi banyak pengalaman kan ngisi-ngisi, dan dilanjutkan juga setelah selesai ya ngisi bareng Teteh itu dilanjutkan lagi. Abi Umi sering ngajak Afifah jadi Hmm. MC di acara-acara Steven, khususnya di Makassar dulu ya, masih banyak offline. Dan akhirnya semakin ini, awalnya kan dulu membawakan sesi 2 itu bareng Teteh ya. Nah, Hmm. sambil itu, setelah selesai bareng Teteh, masih lanjut belajar tuh, apa, ngisi sesi 2, tapi ngisinya sendiri. Jadi awalnya kayak kagok-kagok gitu, Pak. Hmm. Kagok-kagok dulu kayak tektok-tektok bicara. Sekarang harus membawakan sendiri gitu ya. Hmm. Itu juga sih seru tantangannya dulu kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang jadi mahir membawakan sesi 2. Sampai sekarang sesi 2 itu Cedul di ya, level 1. favorit ya. Iya. Iya, favorit banget. Udah kegigit banget, udah jadi myelin alhamdulillah untuk sesi 2. Nah, apa? Jadi kayak masih belajar juga menyampaikan sesi-sesi lain. Tapi pokoknya sesi andalan Afifa itu ya sesi 2-nya WSL 2. Dan juga sering nyelipin itu karena dulu waktu ikut Academy Trainer, Ke Jamil tahu bahwa kekuatan Afifa itu adalah nyanyi kan, Hmm. gitu. Jadi disampaikan kayak gitu, apa istilahnya? Apa ya? Jadi diselipin gitu Oh, di sesi 2 WSL ya. 1 gitu, diselip-selipin tiap MK ada lagunya. Oh, Nah, kayak itu nyanyi ya. Mantap iya nih. untuk Boleh nanti itu kita ikut andalan ke salah seperti satu itu. Apipah nih. Iya, seperti itu. Jadi sensing ada lagunya sendiri, ya, thinking, intuiting, feeling, instinct kayak gitu. Untuk bagian entertaining selama workshop Stephen-nya. Dan juga alhamdulillah eh, seiring berjalannya waktu, Abiumi kan selalu ini mendapat eh, apa istilahnya klien ya untuk Hmm. melayani orang tes Stephen. Nah, Afifa sering diajak tuh kalau waktunya cocok. Afifa sering ikut nemenin Abiumi yang di awalnya itu banyak banget cuma mendengarkan. Hmm. Banyak mendengarkan gimana sih kalau hasilnya seperti ini, klien hasilnya misalnya SI atau SE, gimana sih cara jelasinnya gitu kan. Dulu banyak banget mendengar doang, dan akhirnya sampai suatu saat Afifa ada inisiatif muncul semangat gitu loh, semangat Hmm. bikin konten Steven. Oh. Nah, itu diawali di tahun lalu, awal tahun 2023. Ingat banget dulu konten pertama saya itu tentang kalibrasi atau Hmm. refreshing di Steven. Ya, yang sensing itu, yang berkeringat, bla 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 dan lain-lain kayak gitu ya. Itu konten pertama. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih belajar untuk melanjutkan lagi konten-konten tentang Ya, Steven. sebut TikToknya. Ya, ya, TikTok dan Instagram saya itu Instagram. namanya Solver Afifa. Jadi bisa langsung di searching aja ya, Solver Afifa. Nah, di situ alhamdulillah eh, apa ya, saya tertarik banget nih untuk nyampein Steven dengan gayanya anak muda gitu ya. Walaupun sekarang tahun ini udah 26 sih, tapi ya masih bisa lah ya Masih muda, gabung masih. sama anak-anak muda kayak gitu. Nah, dan akhirnya sebenarnya Afifa pengen banget nih ngajak banyak orang untuk tes Steven kan karena udah ngerasain betapa manfaatnya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman juga merasakan Steven itu bermanfaat banget nih di keluarga saya nih. Jadi pengen nyampein kan ke orang lain biar tertarik juga tes Steven kayak gitu. Nah, itu dia tantangannya, karena Afifa itu adalah feelingnya feeling ekstrovert. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Ekstrovert di Steven itu beda dengan yang di luar. Nah, ekstrovert ini, dia karena butuh stimuli dari luar, Hmm. jadi kurang dorongan inisiatif dari dalam. Hmm. Kayak gitu. Untuk nyapa duluan orang gitu kan. Nawarin tes Steven misalnya. Hmm. Atau just say hello pun kayak berat banget ya di awal.
Tapi kesekalinya kalau ada yang nyapa, udah tuh nyapa, perasaannya enak, moodnya enak. Oke, ngobrolnya ngalir sampai kadang sampai lupa waktu. Hmm. Kayak gitu. Nah, karena kurang inisiatif, akhirnya ngajak orang tes TV itu, Afifa rasa kayaknya lebih pas kalau bikin konten deh, biar orang-orang itu tertarik dengan konten, akhirnya tertarik tes TV, nanya-nanya tes TV. Dan alhamdulillah beneran baru terasa di tahun ini bener-bener membuahkan hasil. Ada, kalau nggak salah mungkin udah 10-an orang kali ya yang udah memang murni tertarik karena ngelihat kontennya Afifa kayak gitu, konten Stevennya. Alhamdulillah benar-benar membuahkan hasil. Dan bahkan ada yang sampai di luar kota kebetulan datang ke Makassar untuk Hampir. liburan, iya liburan sebenarnya ya, liburan keluarga. Tapi kayak sehari lagi udah harus balik nih. Nah, alhamdulillah kayak wah seru banget deh waktu itu. Tapi alhamdulillah waktunya cocok, jadi H-1 beliau balik langsung tes Steven keluar hasil dan dijelaskan beneran deh gue banget kayak gitu. Nah, itu dia ya. Biasanya kita ada juga nih dapat tantangan ya. Kalau misalnya ada yang bilang, kok saya nggak kayak gitu ya? Itu ya biasanya kita biasa kemungkinan ya menurut saya atau saya cuma saya yang ngerasain. Banyak Biasa juga banyak. ya, banyak ya, iya banyak yang ngerasain bahwa kok saya nggak sesuai penjelasannya ya kayak gitu ya. Nah ternyata alhamdulillah karena Viva sering ikut ABI, gimana caranya? Biasanya orang itu terjebak pada definisinya sendiri, padahal maksudnya Hmm. tidak seperti itu. Contohnya dulu ada anak-anak thinking gitu umuran SMA tes Steven waktu itu mau penjurusan kan. Nah, dijelasin tuh Steve tentang thinking itu seperti apa. Nah, pas dijelasin gitu, akhirnya dia nanya, tapi kok saya nggak kayak gitu ya? Maksudnya gimana? Eh, iya, saya itu rasanya pelin-pelan kayak gitu ya. Oh, kalau pelin-pelan lain lagi. Beda dengan prudent punyanya thinking gitu ya. Kalau prudent itu mengambil keputusan hati-hati. Kalau pelin-pelan itu udah diputusin A, akhirnya berubah jadi B gitu. Tapi udah diputusin, tiba-tiba berubah. Nah, itu namanya pelin-pelan. Kalau thinking, apalagi thinking introvert, itu mikirnya dalam banget. Mikirnya dalam, benar-benar penuh perhatian, Pertimbangan. penuh apa ya, penuh hati-hati, sangat hati-hati ngambil keputusan agar meminimalisir resiko. Nah, itu justru thinking banget kayak gitu. Belum diputusin nih, tapi lama banget ngambil keputusan. Itu adalah thinking introvert kayak gitu. Oke. Kamu bukan pelin-pelan deh kayak gitu. Oh gitu ya. Akhirnya iya. Intinya kayak gitu sih. Banyak yang sebenarnya mereka hanya salah menempatkan definisi maksud dari penjelasan kita. Makanya penting untuk kita gali yang nggak gue banget nih di sebelah mana kayak gitu. Nah, itu sih alhamdulillah banyak banget pengalaman akhirnya nemenin Abi. Akhirnya akhir-akhir ini kalau Abi bentrok jadwalnya, saya langsung yang ditemani kakak adik gitu ya sebagai bantu apa pengaplikasian aplikasi promotornya. Tapi untuk penjelasannya, alhamdulillah penjelasan basic Afifa udah bisa, alhamdulillah kayak gitu. Karena sering ikut Abi Umi. Dan berikutnya tantangannya itu adalah yang akhir-akhir ini adalah tantangan berikutnya adalah bagaimana untuk konsisten membuat konten. Nah, di situ tuh benar-benar membutuhkan moodnya, feeling itu yang sangat besar. Ya, intinya setiap berproses, intinya semua orang punya tahap ya, tahap berproses untuk naik naik makom, untuk menjadi istiqomah. Dan Afifah pun masih belajar untuk belajar istiqomah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk Amin, istiqomah amin. sesuai mesin kecerdasan dan PG kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, itu dia. Nah, dan juga naik makom itu kayak gimana sih naik makom ya? Nah, salah satunya kayak lagu ini. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini, aku sudah tak benci, walau rasanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf
dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Nah, kayak gitu. Mantap. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Walaupun kita ada emosinya, tapi perlahan-lahan udah bisa ngatasin gitu, udah bisa tepis gitu. Itu salah satu proses naik Keren makom. keren. Lagu naik vakumnya keren. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kayak gitu. Dan juga Afifah pengen nyampein nih bahwa ada peluang loh. Afifah pengen ngajak khususnya ya untuk kaum milenial or Gen Z maybe ya. Kenapa? Karena ini adalah peluang besar kita karena makin ke sini orang kan makin main medsos ya. Jadi justru di situ adalah peluang besarnya Steven itu salah satunya adalah kita bikin kontennya di medsos kayak gitu. Karena untuk khususnya yang milenial sama Gen Z itu memang sangat akrab banget dengan gadget dan juga media sosial gitu. Walaupun yang Gen X pun bisa juga mempelajari ya, karena makin ke sini memang harus selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Intinya seperti itu. Dan juga ketika kita berbagi ilmu, kita bagi ilmu Stephen misalnya di media sosial, itu sebenarnya itu dalam rangka mempertajam lagi Hmm. kembali ilmu yang sudah kita pahami, kayak gitu. Nah, itu sih yang Afifah rasain karena makin sering bikin konten, jadi makin ngelotok tuh ilmu Stephen, Hmm. alhamdulillah kayak gitu. Dan juga justru dengan kita berbagi ilmu itu insya Allah akan mengundang pahala dan rezeki yang besar dari Allah, insya Allah. Amin. Nyambung juga Insyaallah. selaras, aligning dengan rezekinya, amin. Dan pesan yang paling penting sih sering-sering ikut kelas-kelas Stephen ya. Apalagi sekarang kelas online itu juga banyak banget ya. Ada yang kelas gratis ataupun berbayar. Apalagi kalau misalnya pokoknya selama waktunya cocok ya sama kita ya. Terus rezekinya juga ada. Sangat disarankan ikut aja deh pokoknya event Stephen di cabang manapun. Sangat worth it pokoknya insya Allah kayak gitu. Dan juga termasuk salah satunya insya Allah nanti besok ya kalau nggak salah ingat. Ya, ya Ahad. Itu nanti ada genetic self healing. Genetic Oke. self healing yang akan disampaikan sama Solver Alif itu bagaimana ngobatin hati yang terluka berbasis Stephen. Insya Allah besok kita seru-seruan ada ini materi baru ya. Kayaknya ini murni belum pernah disampaikan di kelas-kelas sebelumnya. Insya Allah deh Boleh linknya pokoknya. dibagi di sini, Sofer. Oh iya Boleh, boleh boleh. ya. Ada adminnya kalau misalnya admin Oke dari ini siap. silakan adminnya dibagi aja. Oh iya, kalau bisa mohon dibantu ya yang admin Stephen Firdaus Live Ya, cabang bagi Makassar aja nggak minta apa-apa. tolong di-share di kolom chat Zoom. Siapa tahu ada yang. Oh malam ini. Oh, mohon maaf saya yang salah nangkep. Oh Sekarang iya, ini Ahad, hari Sofer Ahad sekarang ya. Ahad. Iya bener. Kemarin yang Sabtu ya. Ya Allah. Iya malam ini. Jadi kalau misalnya ada yang pengen, bolehlah langsung daftar. Kita nanti bareng-bareng masuk grup WA dan nanti gabung Zoom juga nanti malam. Nah, minta tolong ya admin. Ada ya, admin Stephen Firdaus Live. Nah, saya mau lanjut sharing lagi. Itu adalah pokoknya itu karena Afifah ngerasain banget karena sering riset ya, karena otomatis sering riset karena dulu jadi MC ya, MC di acara Steven. Jadi otomatis ngikut tuh kalau ada materi Steven. Mungkin juga Bapak Ibu teman-teman banyak ngerasain karena sering dengar ilmu Steven, akhirnya lebih nancep lagi nih ilmu Stevennya daripada yang dulu-dulu kayak gitu. Dan juga eh, ada Viva mau kenalin nih ke teman-teman semua ada yang namanya tepuk Steven. Oh, Jadi tepuk gimana tuh Steven gimana? ini Boleh, boleh. murni digagas langsung oleh Solver Alif dari Steven Firdaus Live. Nah, jadi kalau dikatakan tepuk sensing, nah kita Eh, mulai dari per MK dulu ya. Kalau hmm. dikatakan tepuk sensing, kita tepuk 3 kali, prok prok prok, kuat kayak gitu. Prok 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 kuat, Cek, cek, cek. menggambarkan stamina yang hebat untuk sensing.
Berikutnya kalau tepuk thinking, prok prok prok. Kenapa ya? Ya, Mikir. yang paling sering nanya kenapa adalah orang thinking karena dia yang paling logis, rasional gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita pegang kenapa ya pegang kepalanya itu sebelah kiri, kiri Oh, sebelah kiri. atas. Oh, kita Iya, karena itu thinkingnya ya. iya betul, otak thinking itu letaknya di kiri atas gitu. Nah, berikutnya untuk intuiting, tepuk intuiting, prok prok prok. Aha. Nah, Nah, ahanya itu kanan. ngelihatnya kanan atas, betul. Sesuai posisi otaknya intuiting. Aha, yang selalu banyak idenya. Nah, berikutnya untuk feeling, tepuk feeling. Prok, prok, prok. I love you. I love you. Banyak Nah, cintanya. iya, cinta. Emot cinta. Emot zaman sekarang cinta. Atau bisa juga gini. Cinta, I love you. Nah, terus kalau insting, prok 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 amin gitu yang paling Amin. Spiritual. potensi spiritualnya yang paling cepet ya insya Allah mencapai titik spiritual itu adalah insting kayak gitu. Nah itu dia kalau disebutkan eh, per MK-nya seperti itu, tapi ketika kita sambung tepuk Steven, nah di situ tuh Oh, langsung seru. tanpa putus kita Nah, langsung mulai prok 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 kuat, wah. prok 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 kenapa ya, prok 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 aha, prok 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 I love you, prok 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 amin Oh, keren, kayak keren, keren. gitu. Heeh. Boleh deh yang bisa nyalain kamera dan Ya, kita mic-nya tepuk boleh bareng-bareng. disilakan. Nyalain, Kita nyalain. mulai dari per MK-nya dulu. Silakan, Oke. silakan. Nah, ini murni Dibuka, biar biasa. biar seru suaranya, dibuka mic-nya. Oke, iya ada Om Ben, Masya Allah. Lama banget gak ketemu Om Ben. Salah satu guru nih dulu. Masya Allah. Oke, kita tes tepuk per MK-nya dulu ya. Ya, Oke, dibuka mic-nya biar keluar suaranya. silakan buka Mantapin. mic. Kita seru-seruan dulu. Oke, tepuk sensing. Prak, prak, prak. Kuat. Kuat. Masya Allah. Tepuk thinking. Prok, prok, prok. Kenapa Kenapa ya? ya? Sebelah kiri atas ya. Oh Oke, iya, iya. good. Nah, tepuk intuiting. Aha. Ah, Kanan atas. Oke, good. Tepuk feeling. I love I you. love you. Tepuk insting. Amin. Amin. Yeay. Amin. Sekarang kita sambung semuanya. Langsung Ya, dengan tepuk Steven. Jadi dari sensing sampai insting tanpa oke. putus. Oke. Tepuk Steven. Kuat. Kuat. Kenapa Apa ya? ya? Aha. Aha. I I love love you. you. Love you. Amin. Yeay. Tepuk tangan dulu Amin. dong buat semangat kita semua. Masya Allah. Keren, keren, keren. Dipakai nih di Ya, Banten langsung. boleh dipakai. Ini Masya Allah, Abi terdorong untuk bikin buat seru-seruan di kelas-kelas Steven biasanya. Baik itu offline maupun online, itu sangat seru banget biasanya buat kalangan Steveners. Masya Allah. Nah, itu dia nih yang Afifah mau sampaikan yang paling yang inti kesimpulannya adalah tadi itu bagaimana kita memanfaatkan media sosial untuk promosikan Steven ya. Dan juga yang terakhir itu apapun kelas Stevennya pokoknya ikut aja kayak gitu ya. Ikut aja karena benar-benar bakal nyambung dari satu dan yang lainnya itu akan ada kata kunci misalnya kita ikut tematik apa terus habis itu tematik apa walaupun kayak seperti nggak nyambung tapi benar-benar ada kata kunci yang biasanya kita bisa merasakan eh, nyambung loh ternyata kayak gitu. Nah itu oh ya saya perbaiki dulu linknya di sini supaya bisa langsung diklik. Oke, nah itu dia eh oh, sepertinya ini apa namanya? Abjadnya kurang pas sebentar. Abjad huruf kapital. Link terakhir deh kayaknya yang benar. Oke, sip. Nah, itu yang benar itu yang link terakhir ya, Bapak Ibu teman-teman. Jadi yang mau gabung nanti buat nanti malam boleh langsung daftar aja sekarang karena kita ada proses masuk grup WA ya. Proses masuk grup WA oleh adminnya yang cuma satu. Jadi buruan daftar deh pokoknya. Insya Allah sangat bermanfaat banget untuk kehidupan kita. Dan pengen nutup satu lagi lagu yang dibuat
Day, lagu Steve. Saat galau hidupanmu, saat resah dengan apa yang kau tuju, pastikan kita mencari yang terbaik demi masa depanmu. Oh, oh, oh. Dengan Stevie kita jadi tahu. Dengan Stevie kenal pribadimu. Dengan Stevie buka karpet merahmu. Hidup sukses mulia. Oh, yeah. Murid wisuda ini, Masya Allah. Keren-keren. Nah, itu dia. Afifah pengen dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, karena Afifah juga masih proses belajar, murni manusia yang penuh dengan kesalahan. Jadi mohon dibukakan pintu maaf jika ada kata yang menggores hati, dan jika ada yang benar, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, 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 keren. Terus terang saya ikut kelas Afifah baru dulu waktu tahun 2015 kalau nggak salah, dan sekarang. Ya, Tapi iya keren ya. banget, keren, keren banget, keren. Oke, baik Masya teman-teman Allah, semua, iya, kita sudah alhamdulillah. dengar pengalaman yang dahsyatnya dari Solver Afifah, mulai dari keluarga ya, peran Solver Alif dan Ibu Sengang, yang juga sahabat saya yang selalu ketemu jika ada acara-acara offline, Steven. Maka respon dari teman-teman, maka silakan. Ya bagus banget kalau kita langsung dialog ya, nanyanya. Di chat juga tadi ada Afifah, mungkin takut lupa Oh dijawab. ya, ada Bagaimana ya. dengan insting? Katanya golongan darahnya itu lebih kuat pengaruhnya. Oke, oke, siap. Jadi tadi pertanyaannya kalau insting gimana soal golongan darah? Katanya paling pengaruh. Jadi Afifah ingat banget dulu almarhum Ayah Farid langsung jelasin tentang ini ya, bahwa golongan darah itu memang ada pengaruhnya untuk diri kita. Dan dibandingkan mesin kecerdasan yang lain, yang golongan darah itu lumayan mempengaruhi seseorang itu adalah MK insting. Kenapa? Karena insting itu dia tidak punya eksitasi, nggak punya inhibisi. Benar-benar murni otomatis, adaptable banget, mudah beradaptasi. Yang paling cepat terpengaruh sama lingkungan itu adalah mesin kecerdasan insting. Dan lingkungan yang terdekat dengan diri orang insting adalah golongan darahnya itu sendiri. Seperti itu. Maka kenapa mesin kecerdasan insting itu adalah mesin kecerdasan yang lumayan terpengaruh dengan golongan darah dibandingkan mesin kecerdasan yang lain ya. Walaupun ujung-ujungnya karena strata genetik itu dia 5 kan ya, 5 urutan. Dan golongan darah itu paling bawah. Jadi walaupun insting lumayan terpengaruh sama golongan darah, ujung-ujungnya ya yang ngambil keputusan tentu mesin kecerdasannya. Seperti itu. Benar-benar kita cukup fokus aja untuk penggemblengan, fokus aja ke instingnya. Nggak usah repot mikirin golongan darah. Karena Ayah Farid sudah sampaikan sendiri bahwa Stephen itu simple, akurat, aplikatif. Simple benar-benar, simpelnya itu yang dimaksud dari miliaran orang, cuma ada 5 macam atau 9 macam orang di dunia ini. Nah, itu berdasarkan mesin kecerdasannya dan PG-nya kayak gitu. Jadi benar-benar golongan darah cukup diketahui aja, nggak perlu terlalu lama-lama dibahas. Seperti itu, semoga menjawab. Oke, alhamdulillah mantep. Sebelum ke yang lain nih, Solver, saya pengen nanya juga tadi dari perjalanan Solver, kan SMA kelas 1 ya, udah mulai Iya, belajar sama Steven kelas ya. 1. Oke, belajar Steven. Iya, Nah, iya, eh, waktu ikut yang SLT tadinya mau itu. nah, yang tadinya mau psikologi jurusannya akhirnya di keluarga sepakat udah Steven aja gitu ya. Berarti Solver Iya, Afifah tidak memutuskan untuk lanjut kuliah gitu. untuk saat ini belum menjadi prioritas sih pandangan Nah, saya. oke. Iya, Sudah cukup karena dengan Steven ya. iya, Oke. dengan kebermanfaatan yang dirasakan Oke. dan di lapangan juga seperti itu, Steven udah cukup banget sih. Jadi Oke. sementara ini belum ada kepikiran
sekali untuk ke sana. Tapi untuk masa depan nanti mungkinan ya suatu saat ngambil gitu, ngambil jurusan psikologi. Tapi saat ini belum kayak gitu. Siap, siap. Oke. Nah, Tadi Kang Parul ada di chat mau oh ya, izin tanya. Silakan Kang Parul. oh ya silakan. Halo, Oh ya, ada yang juga nanya judul lagu Miss Hidayah apa ya? Oh, Kayaknya iya. saya kurang ingat juga ya judulnya. Apakah dengan Steven atau Ya, Steven? Saya juga kurang ingat. Mungkin kayaknya nanti dengan bisa Steven ditanyakan ke kayaknya. Miss Hidayah. Iya, dengan Steven ya kayaknya Pak Nazarin. Kayaknya. Ya. Silakan Kang Oke, Parul. kan. ya izin solver Afifa sih izin ya, nggak on cam ya. Ya, siap, siap. Soalnya Suaranya jelas. lagi kurang fit saya. Oh gitu, semoga Iya. cepat Sama sembuh. Evan Amin, nih, terima kasih. Solver. Oh, feeling extrovert. Sama Mas Solver. Jadi gini Keren. Solver, pas banget ya, saya seminggu yang lalu baru baca buku Pancarona, review ulang gitu beberapa bagian. Di Pancarona itu kan di bagian belakang kan ada intisari ya seperti itu ya. Terus apa namanya, pas banget tuh saya baca intuiting introvert, asertif, menuntut hak. Saya kaget di situ. Loh, bukannya thinking gitu ya. Pas dibahas Ya, sama Solver nih. Masya Allah. Nah, jadi saya pintu kenapa ya, bedanya apa antara nuntut haknya intuiting introvert sama thinking begitu, itu bedanya apa gitu. Yang kedua, Yes. ingin bukan bertanya sih, ingin ngasih masukan ya ke para solver ya ini ya, mudah-mudahan para solver bisa mendengarkan ini. Mungkin baiknya beberapa waktu lagi nanti gitu ya, diadakan lagi nih acara seperti ini atau di mana boleh gimana gitu ya, tapi membahas hal-hal yang sifatnya tadi itu, yang ada definisi-definisi yang harus disamakan gitu ya. Supaya nantinya kita di lapangan, para promotor, saya promotor ya, solver ya. Ya. Masya Jadi kalau Allah. di lapangan itu kalau memberikan konsultasi kami bisa lebih presisi gitu menjelaskan. Dan jadi kalau klien nanya itu jadinya gini apa, Pak, kok saya nggak kayak gini Pak? Biasa Yes. saya jelaskan golongan darahnya apa? Oh begini ya, pantas golongan Yes. darahnya. Ya. Terus anaknya usia berapa? Oh, otak kanannya masih berkembang Bun, karena masih usia dini gitu. Laki-laki ya, bisa kayak gitu. Terus apa lagi ya, banyak gitu yang mengapa hasil tes Stephen itu sebenarnya bukannya nggak akurat, tapi karena ada faktor-faktor tadi itu, sesama beda MK ada yang sama gitu ya, menuntut hak seperti itu. Nah, tolong di ini ya, semoga bisa dijadi concern para solver. Hanya itu aja Ya. mungkin, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Oke, jadi saya langsung izin jawab ya tentang intuiting introvert tadi itu asertif. Jadi memang untuk buku Pancarona itu memang salah satu buku yang update juga ya. Jadi kenapa di situ intuiting di situ disebutkan asertif, khususnya untuk intuiting introvert ya. Di situ baru ngeh banget juga waktu di angkatan 2, waktu ikut angkatan 2 workshop Stephen level 3, bahwa ternyata di situ baru ngeh, Ayah Farid bilang ternyata itu punyanya intuiting introvert. Kenapa? Karena istilahnya misalnya salah satu negara yang berantropologi intuiting itu kan Amerika ya, Amerika. Nah, di situ tuh Amerika itu sumbernya eh, orang-orangnya yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia kayak gitu. Nah, seperti itu. Intuiting pun seperti itu. Dia orangnya sangat asertif. Jadi bukan punya thinking. Thinking itu tegas, tapi bukan tegas menuntut hak. Dia itu forceful. Thinking itu forceful dia. Apa istilahnya? Tegas terhadap aturan kayak Tegas gitu. terhadap aturan ya. Yes, tegas terhadap aturan. Tapi kalau tegas menuntut hak, hak asasi manusia itu adalah Oh gitu. intuiting, seperti Baik, itu. baik. Terima Begitu. kasih. Yes. Iya, sama-sama. Dan juga untuk berikutnya ya, tadi yang tentang masukan bagaimana cara memahami penjelasan Stephen agar lebih baik lagi penyampaiannya ya. Sebenarnya kami udah menyiapkan ya, beberapa bulan yang lalu sudah sering diadakan Zoom-Zoom gratis awalnya ya, awalnya waktu itu. Tapi kami menyiapkan rekaman untuk yang pengen memang lebih mudah cara apa menjelaskannya itu seperti apa, sensing, thinking, intuiting, feeling, insting. Nah, rekaman itu kami bikin untuk teman-teman semua yang pengen mengupgrade, apa ya, agar penjelasannya lebih distintif lagi ya. Ayah bilang itu distintif. Nah, itu ada penjelasan MK dan juga introvert extrovert di Stephen itu bedanya seperti apa sama yang di luar sana. Nah, sebenarnya kalau khusus untuk rekaman ini ada yang berbayar ya, tapi bisa kita
langsung ngobrol ke adminnya Stephen Firdaus Live. Kami sudah menyiapkan waktu itu rekamannya dan alhamdulillah ada beberapa yang nggak sempat ikut Zoom-nya waktu itu dan akhirnya berjadi mendapatkan akses untuk melihat Zoom-nya seperti itu. Dia itu Zoom-nya ada di Google Drive seperti itu dan kami tautkan emailnya seperti itu. Semoga itu membantu ya. Nanti ada di-share di sama admin nomornya admin Stephen Firdaus Live. Siapa tahu Kak Fahrul jadi pengen juga untuk mendapatkan seperti itu penjelasannya karena apa ya istilahnya? Itu sudah benar-benar rangkuman yang dipres untuk penjelasan basic Stephen seperti itu. Dan kalau untuk pertemuan-pertemuan yang dari solver mungkin misalnya atau trainer-trainer Stephen itu pasti selalu akan ada banyak ya. Dan kalau yang pengen ikut yang terdekat malam ini insya Allah ada linknya, ada link terakhir yang di-share di kolom chat seperti itu. Semoga menjawab Oke. ya. Iya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih. Mantap. Eh, Oke, masih ada waktu. Sampai jam 7 di Barat masih ada 20 menit. Mangga, siapa yang lagi mau respon? Om Ben, ada yang mau Terus disampaikan Om Ben? ada solver Ferry, Ada insya Silver Allah. itu. Yes, betul-betul. Asertif itu katanya tidak hitam putih banget karena dia bisa banyak alternatif. Lebih menghormati orang lain. Betul sekali, menghormati privasi orang lain. Menuntut haknya pada sesuai kesepakatan yang udah dituang dalam aturan. Terima kasih banyak tambahannya Solver Ferry dari Medan. Oke. Insya Allah. Oke, oh, Solver Ferry. Siap, Solver. Makasih banyak Solver Ferry. Om Ben, ada yang mau disampaikan Om Ben? Cukup aja lagi batuk nih, waduh. Oh, gimana tuh? Kang Udah David lama. biasanya banyak pertanyaan. Bu Maria mau langsung nanya atau di chat aja? Oh, ada. Ada. Banyak sih di pikiran tapi masih di dalam otaknya Oh, pertanyaan-pertanyaannya. oke, Mohon ada maaf chat. sebentar. Oke, Silver. Saya udah kirim Oh ya, pertanyaan di chat ya. Oke, oh iya, ada yang Chat masuk ya, ya. Bu Mariam ya. Coba Ya, saya boleh boleh saya menyelang. chat. Eh, izin solver, Oh, izin siap. bertanya. Kang David. Ya, Ya, sebentar, Kang terima David. kasih. Dibuka dong Kang David wajahnya. Oh ya, bentar. Oke. Nah, sip, mantap. Alhamdulillah, syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, solver Waalaikumsalam Afifah. warahmatullahi wabarakatuh, Pak David. Ya, izin bertanya. Saya biasa di tempat kerja itu ya, kadang harus menutup telinga. Apa namanya? Sepertinya lingkungannya feeling banget gitu. Capek jadinya tuh. Kadang kita butuh fokus menganalisa ya. Seperti Pak itu. Davidnya Gimana? thinking, Iya, thinking extrovert. thinking extrovert, I see. Iya. Ya mungkin itu saja sih pertanyaannya. Bagaimana menyiasati situasi di mana di ruangan tersebut itu apa namanya? Terlalu banyak lebay-lebaynya gitu. Jadi protes tuh di pikiran sayanya tuh. Sementara fokus sehari-hari kan begitu, katakanlah menjelimet ya, harus menganalisa berbagai kasus yang terjadi gitu. Terima kasih, Salver. Iya, sama-sama, baik. Zar. Oke, jadi kalau sepemahaman saya sih tidak bisa dihindari 100% ya, yang seperti itu. Otomatis justru mungkin banyak kalangan, nggak tahu ya, apa ya, ada kalangan perempuannya mungkin banyak kali ya. Ya, Perempuan memang seperti itu, memang secara gender dia perempuan itu memang akan banyak ngomongnya juga dibandingkan laki-laki dan ada hawa-hawa lebaynya itu sebenarnya normal-normal aja bagi perempuan. Kalau karena secara gender perempuan itu dia seperti feeling. Jadi apapun MK-nya ada hawa-hawa feelingnya walaupun yang paling feeling banget itu adalah perempuan yang feeling kayak gitu. Jadi kurang tahu juga ya bagaimana ya tipsnya. Tipsnya paling
apa ya, sebagai thinking extrovert, bagaimana caranya supaya targetnya itu selesai. Pokoknya ujungnya apa aja di poin-poin, terus bagaimana supaya lebih efektif ngerjain tugasnya mungkin untuk segera diselesaikan seperti itu. Kalau untuk nyari fokusnya apa menghindari ini mungkin kita kali ya yang perlu memisahkan diri dulu sementara dari ruangan kalau butuh untuk fokus ya. Karena kurang tahu juga ya bagaimana cara Paling menyetop lingkungan untuk Iya. ngobrol banyak. paling saya larinya ke perpustakaan Oh menghilang. iya, Cocok itu udah. udah cocok banget. Seperti itu, iya. Ya, Oke, terima kasih. baik. Ya, Masih. sama-sama Pak Ya, Davi. oke, baik. Ada lagi yang lain? Iya. Oh ya, yang lain mungkin di kolom Di chat chat tadi ada Bu Mariam tadi. Iya. Oh Bu iya, ada Mariam, izin tadi. bertanya so far. Beda gaya Oh, kepemimpinan Evi dan Eve seperti apa? Evi King dan Eve sebagai kingmaker itu gimana penjelasannya? oke. Jadi untuk feeling introvert, dia adalah sebagai king. Dia itu perasaannya itu dibawa dari dalam keluar sebagai pemimpin. Maksudnya karena itu tadi dia lebih mudah berinisiasi. Perasaannya itu datang dari dalam keluar sehingga dia yang menjadi kingnya, menjadi leadernya yang memimpin orang. Sedangkan FE itu sebenarnya aslinya orang belakang layar. Dia itu pencetak king, pencetak pemimpin. Karena memang bawaannya seperti itu, feeling extrovert itu lebih kepada guiding, guiding seseorang untuk menjadi expert di bidangnya. Sedangkan kalau feeling introvertnya sendiri, dia dorongan pemimpinnya itu datang dari dalam. FE itu dia mengkader gitu. Oke, Seperti itu sih. oh, Iya. gitu ya. Oke, mantap. Ada teman-teman yang lain? Oke. Nah, saya juga pengen nanya mungkin so far ketika perjalanan nih, kan dari mulai satu SMA ya, kan sering di Jakarta bolak-balik tuh, keganggu nggak sekolahnya tuh? Apa itu, Pak? Sekolahnya kan waktu itu masih sekolah, masih SMA kelas Iya, 1, belajar streaming betul. kan, bolak-balik Iya, ke Jakarta sekolahnya kan di sering banget tuh saya Makassar. tahu. Iya, iya. Sekolahnya keganggu nggak tuh? Sekolahnya enggak sih, alhamdulillah ya. Ya. Salah satu murid terbaik. Oh, salah. Mantap. Keren, keren. Alhamdulillah dulu waktu sekolah di ujian nasional ya, khususnya SD SMP itu, alhamdulillah matematikanya selalu 100. Alhamdulillah. Matematikanya bagus malah ya. Iya, gak nyangka Biasanya kan feeling kan orang kurang feeling. kurang suka matematika kan. Iya, feeling bawaannya malas mikir ya. Tapi Eh, alhamdulillah mungkin Allah perjalankan kali ya, perjalankan Afifah. Jadi moodnya Afifah kalau belajar matematika itu bagus dan ketemu guru yang asik kayak guru yang gitu. asik itu ya. Jadi mm, itu kuncinya. Jadi ya lumayan lah kalau untuk pelajaran. Oke, gurunya ramah ya, gurunya menyenangkan. Iya benar. Keren, keren, keren. Karena memang saya sering banget ketemu Afifah walaupun tidak ngobrol banyak ya. Bulak-balik kan, kalau sering ketemu. Oke. Iya. Baik, masih ada yang lain mau diskusi, tanya? Oh ya ada di kolom chat. Oke, Izin Abi, Pak Nazar. siap. Pak Okta ya? Ya, mangga Pak Ya, Okta. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mau tanya Solver. Solver itu berarti kan sudah belasan tahun ya? Apa Iya. udah 20 tahun ya? Tes Belasan tahun. Ya, tes Stevennya 11 tahun yang lalu, mendalami Stevennya mulai 10 tahun yang lalu. Seperti itu, Pak. Oh, siap. Artinya udah lama lah ya dibanding saya Iya, baru alhamdulillah. baru sebulan. Baru kurang setahun lah mengenal Steven gitu. Walaupun tesnya udah 2016. Hmm, Tapi belajar Stevennya baru bareng Pak Nazar kemarin ya Pak Nazar ya. Belajar Steven Ya, tuh baru. Ya, artinya kan dari 10 tahun bahkan lebih gitu ya kan. Steven itu banyak banyak ininya lah apa namanya dinamikanya gitu ya. Ada ada isu-isu berbagai macam isu yang mungkin menyerang Steven gitu ya. Nah, terus kalau untuk Solver Afifa yang udah puluhan tahun gitu ya, belasan tahun, itu nanggapi hal-hal kayak gitu gimana tuh, Mbak?
biar Hmm. tetap positif, biar tetap semangat. Isu-isu Eh, seperti apa misalnya, Pak? ya kan banyak pasti kan ada ya. Eh, Dinamika Steven, informasi, Oke, isu-isu positif ataupun isu-isu oke, negatif. I see. Menghadapi itu semua gimana, Mbak? Oke, jadi Akhirnya sampai sekarang tetap bertahan gitu. ya, misalnya mungkin yang tentang ini ya, sidik jari misalnya masih dianggap seperti ramalan mungkin ya, atau hal-hal yang lain mungkin ya. Jadi kalau misalnya tentang yang sidik jari itu sebenarnya eh, berpegang kuat kepada di materi workshop Stephen level 1 ada yang disebutkan ya tentang penelitian itu dari profesor dari Taiwan namanya Zai Gujin. Memang sudah ada penelitiannya bahwa selama 19 tahun dengan 40.000 sampel akhirnya selama 19 tahun penelitian longitudinal benar-benar menghasilkan kesimpulan cuma satu tuh kesimpulan yang paling intinya bahwa memang sidik jari ada hubungannya tuh dengan DNA dan otak dan DNA manusia. Jadi kalau misalnya ada yang menganggap Stephen itu mungkin istilahnya pseudoscience ya, mereka masih menganggap Stephen itu pseudoscience. Sebenarnya di kita berpegang kuatnya di kitanya aja bahwa kitanya sendiri yakin nggak sih dengan Stephen kayak gitu. Kalau Afifah sendiri sih sangat yakin bahwa sidik jari itu hanya alat untuk membaca otak. Jadi orang menganggap kayak kirain dulu ramalan kan. Padahal Stephen itu sama sekali bukan ilmu ramalan. Kita nggak pernah ngomong, menyampaikan bahwa sensing itu pasti kaya. Nggak pernah. Kita hanya bilang sensing berpeluang menjadi kaya. Dan mesin kecerdasan lainnya. Nah, itu adalah ilmu peluang yang kita akan maksimalkan. Kalau kita maksimalkan sesuai kelebihan kita, fokus satu hebat, insya Allah beneran bisa jadi orang kaya seperti itu. Dan untuk mesin kecerdasan lainnya seperti itu. Dan juga mungkin untuk isu-isu lainnya ya. Jadi intinya balik lagi sih, kita apakah yakin atau enggaknya. Jadi kalaupun ada orang yang tidak menerima Stephen, mungkin itu mereka belum mendapatkan info yang lebih tajam aja. Mereka masih mendengarkan isu-isu di luar sana. Jadi eh, apa ya istilahnya? Ya kalau Viva sendiri sih kayak membodo amatin orang itu aja, nggak usah peduli terlalu banyak karena itu sebenarnya sesuai pengalaman kayak segelintir orang aja kok yang kayak gitu masih banyak yang menerima Stephen seperti itu. Sambil kita doakan aja orang itu semoga Allah nanti membukakan hidayah buat mereka untuk bisa menerima Stephen. Seperti itu, Pak. Oke, begitu Pak Akta. Iya. Baik. Makasih, Solver. Satu lagi, Oke, Ya, boleh. Bu Nazar. Boleh. Ini kebetulan saya sensing gitu kan. Solver kan FE. Berarti cocok jadi coach ya. Nah, ini mumpung ada kesempatan, boleh dong kasih nasihat saya sebagai promotor Steven gitu ya. Masya Allah. Dalam menjalankan bisnis Stevennya sebagai seorang sensing Oke. introvert gitu. Mm-mm. Kondisi saya ini kan apa namanya? Saya juga selain sebagai promotor, sebagai BM juga sebagai ASN nih, Solver. Masya Jadi Allah. memang Senin sampai Jumat itu memang berkutat di ASN. Paling malam kalau ada apa bikin-bikin inilah Zoom Ya. tentang Oh, Masya sosialisasi Allah. Steven. Tapi memang Mantap, itu sangat mantap. melelahkan banget gitu Solver ya. Ya. Udah habis kerja terus malam harus nge-Zoom lagi, sosialisasi, terus atau mungkin Ya. apa mengedukasi klien segala macam, ya itu melelahkan lah. Nah, dengan kondisi seperti itu mungkin sebagai eh, FE sebagai coachnya SI ada apa yang bisa diberikan atau nasihat apa yang bisa diberikan kepada saya solver Justru sebagai Pak Okta yang sensing extrovert itu udah oke Introvert. banget. introvert. Karena sensing introvert itu yang paling workaholic. Maksudnya adalah benar-benar menyibukkan diri dengan aktivitas gitu ya, khususnya dengan aktivitas fisik tentunya yang ke sana kemari. Sudah kerja habis itu malam Zoom lagi. Itu sebenarnya udah sensing introvert banget sih, Pak. Untuk mencari Tapi lelah banget puing lelah ya, banget lelahnya paling dibawa ini ketemu sama teman kalau ada teman yang sparring. feeling juga secara offline karena sensing itu salah satu makhluk sosial juga ya seperti feeling. Jadi istilahnya butuh support juga secara offline nih dari teman feelingnya. Kalau memungkinkan ada teman Sensing atau feeling feeling seperti itu, ya.
Feeling atau sensing? Teman sensing maksudnya? Atau teman Feeling feeling? yang maksudnya agar mendapatkan energi. Jadi feeling mendukung sensing seperti itu. Tapi kalau punya teman sensing juga oke, karena dia sama-sama energinya, ada juga energi healing kalau sama-sama seperti itu. Ya, kalau sama energi healing, kalau Ya, feeling berarti yes. ngebooster gitu ya, mendorong ya. Ya, ngeboost potensi sensingnya seperti itu. Oke. Siap, gitu Pak Okta. Ya, udah oke banget menyibuk diri. Dan juga jangan sampai lupa ininya, kalau lelah dengan aktivitas, jangan sampai lupa juga asupan energi dari suplemen atau vitamin seperti itu. Kalau misalnya Pak Okta belum ada, alhamdulillah saya ada. Iya, boleh. Boleh, Bisa ntar. bisa di WA aja ke Ada tuh Pak Okta. Arif Besengang. Ada herbal berkualitas, alhamdulillah. Saya dari SD udah selalu pakai itu sih. Jadi walaupun aktivitas padat, alhamdulillah seringnya selalu terjaga. Jarang banget sakit, alhamdulillah seperti itu. Ya. Nah, dan juga sebagai sensing tentunya karena organ dominannya adalah lambung ya, benar-benar itu adalah organ benteng terakhir. Jangan sampai sakit lambungnya. Semoga tidak ada riwayat mah ya, Pak Okta. Bagaimana? Ada sih. Oh ada, ya itu dia. Jangan sampai mahnya muncul, jangan sampai sering kambuh gitu. Jangan sampai telat makan. Kalau kalau bisa 5 atau 6 jam isi lagi lambungnya. Kalau lagi aktivitas kayak gitu, bekal-bekal roti atau biskuit di tas seperti itu. Itu biasanya yang diberikan tips kepada orang sensing yang ada mahnya seperti itu. Dan juga kalau butuh oh, obat lambung juga bisa hubungi kami. Siap. Herbal gitu. Ya, herbalnya banyak tuh Pak Alif. Iya. Sobat Alif. Oke, baik. Cukup Apakah Okta. menjawab? Baik, makasih. Sobat. Iya, Oke, sama-sama. sama-sama Okta. Baik. Iya. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada respon lagi, ya Ini saya ada di kolom chat ya, Pak Nazar? chat kayaknya lah. Kita lihat. Iya. Saya coba baca ya. Ya, monggo. Oke, izin tanya, pertanyaan saya hampir mirip. Bagaimana membuat suasana lebih tenang buat saya thinking dengan keluarga penuh feeling? Wah, Masya Allah. Sering saya kebawa perasaan karena ibu saya yang feeling introvert dan anak saya yang feeling extrovert. Lagi kerja saya jadi nggak fokus dan tenang. Oke, justru saya katakan kalau thinking yang dikelilingi oleh orang feeling itu luar biasa, amal pahalanya itu bisa luar biasa banget. Kenapa? Karena ketika lebih sulit sesuatu itu kita kerjakan, insya Allah pahala yang akan didapatkan lebih besar, beserta juga dengan ampunan dosa. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala dan penghapusan dosa untuk Ibu ya? Iya, Ibu Devi ya, kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Nah, untuk sebagai thinking memang benar-benar untuk yang dikelilingi dengan keluarga yang feeling, memang apalagi sudah belajar Stephen ya, memang untuk feeling itu adalah kesenangannya adalah cerita. Jadi memang butuh untuk meluangkan waktu gitu ketika memang dibutuhkan mereka pengen cerita, kita luangkan waktunya. Bahkan khususnya untuk anak yang feeling extrovert ya, dia itu justru butuh dipancing gitu. Dia ceritanya kadang ketahan. Kalau yang feelingnya feeling extrovert, secara alaminya begitu. Jadi justru kita sebagai yang paham Stephen, sering-sering pancing dia gitu. Dan memang sebagai thinking pasti berat ya. Saya katakan pasti berat untuk meladeni, memasang telinga untuk mendengarkan orang feeling cerita. Tapi justru itu kita memberikan kebahagiaan mereka. Kalaupun ternyata kita lagi ada tugas misalnya atau ada amanah yang harus diselesaikan, kita sampaikan ke mereka, keluarga kita bahwa mohon maaf ya misalnya ya, mohon maaf ya nak, ibu lagi ada kerjaan yang harus diselesaikan. Nanti kita lanjut boleh ya cerita serunya nanti ya, gitu. Nah, seperti itu kita bisa sampaikan. Lalu kita bisa fokus kembali. Insya Allah mereka paham kalau misalnya kita sampaikan dengan lembut tentunya, seperti itu. Semoga membantu menjawab iya. Gitu. Berikutnya ada pertanyaan lagi ya.
Bagaimana cara ngelola perasaan feeling, ekstrovert, di mana terkadang jatuhnya tidak tegaan dan berujung pengalaman saya pernah terkena penipuan. I see, ya. Biasanya feeling feeling ya, khususnya apalagi feeling ekstrovert benar-benar eksitasinya tinggi banget bisa sampai terkena penipuan kayak gitu. Dan juga tidak tegaan itu memang selalu ada sih. Kalau cara ngelola perasaannya, khususnya ngelola moodnya, feelingnya, itu sebenarnya saya udah jabarkan lengkap banget di Instagram saya. Siapa tahu bisa dibuka. Itu ada saya sampaikan tips-tips gimana cara mengelola baper atau perasaan bad moodnya, feeling itu seperti apa. Nah itu tipsnya udah lengkap banget ada di Instagram saya bisa atau TikToknya bisa dicari tuh tentang gimana atasi bapernya feeling. Nah tapi saya kupas sedikit bahwa di situ tadi feeling butuh teman curhat gitu. Walaupun biasanya feeling ekstrovert butuh dipancing dulu sama orang baru akhirnya curhat ya. Kayak gitu. Jadi dan salah satunya adalah sering-sering dengar audio motivasi setiap hari. Selalu dengerin motivasi itu yang akan membuat orang feeling api birunya, api terkontrolnya, moodnya itu selalu menyala. Menyala moodku. Iyalah buatku. Nah, dan juga kalau untuk tidak tegaannya, biasanya kalau pengalaman Afifah kayak gini, misalnya hmm, ada orang yang minta bantuan gitu kan, terus Afifah kayak nggak enak harus bantu, tapi di saat yang bersamaan harusnya Afifah harus ngelakuin sesuatu gitu loh. Misalnya harusnya Afifah masih harus bantu Umi. Nah, itu Afifah bawa ketidaktegaan yang dari orang lain itu ke ketidaktegaan kepada Umi itu lebih besar seperti itu. Misalnya contohnya seperti itu. Kita menggeser ketidaktegaan kita itu gitu ke tempat yang lebih baik. Misalnya juga ada orang minta bantuan, terus akhirnya minta bantuan lagi terus ke kita. Nah, seperti yang dicontohkan Rasulullah, kalau ada yang sudah berkali-kali minta bantuannya sama kita, agar orang itu tidak tergeser tauhidnya, jangan sampai mereka menuhankan kita. Tidak ada yang bisa bantu aku selain kamu. Nah, itu kan kalimat tauhidnya la ilaha illallah kamu gitu loh, langsung berubah, nggak ada yang bisa bantu ya itu dalam rangka itu kita bawa ketidaktegaan kita tidak memberi bantuan menjadi tidak tega kalau sampai menggeser tauhid dia seperti itu ya, seperti itu kita menggeser ketidaktegaannya itu sih tergantung nanti case-nya masing-masingnya seperti apa. Kalau pengalaman Afifah seperti itu ya, semoga menjawab ya. Nama Humaira. Terus juga ada pertanyaan tentang Stephen sama numerologi. Ini sebenarnya udah bab lama ya. Bab lama yang sebenarnya sangat tidak ada hubungannya. Bahkan IT Stephen juga sudah menyediakan tuh di aplikasi promotor Stephen bahwa bisa ngetes orang loh tanpa masukin data-data. Murni sidik jarinya doang yang dibaca untuk membaca otak kayak gitu. Jadi kita sebagai pegiat Stephen benar-benar harus berpegang teguh di situ, benar-benar tidak ada benar-benar murni membaca otak itu lewat sidik jarinya orang untuk membaca otak, bukan tes sidik jari. Jadi tes Stephen itu sebenarnya bukan tes sidik jari ya, tapi tes otak, tes belahan otak dominan melalui sidik jari. Yang penelitiannya selesai sampai saat ini barulah sidik jari, baru fingerprint. Insya Allah suatu saat kalau misalnya kita doakan nanti suatu saat Stephen bahkan bisa sampai harapan Ayah Farid itu sampai bisa masuk ke sampai DNA manusia seperti itu. Jadi yang membuktikan numerologi itu sangat tidak tepat untuk membahas Stephen karena pertama banyak anak kembar loh, dan saya baru-baru kan tahun ajaran baru ya kemarin ya, bulan lalu gitu. Nah itu kami dipanggil ke Parepare Sulawesi Selatan, kota Parepare Sulawesi Selatan, ada sekolah yang udah 7 tahun selalu tes siswa baru. Ada sekolah Islam yang selalu tes siswa barunya. Dan kebetulannya yang tahun ini ketemu 2 anak kembar
dua pasang maksudnya. Dua pasang anak kembar. Itu hasilnya beda loh. Masya Allah. Lupa deh hasilnya apa ya. Ada itu di catatan. Tapi saya lupa hasilnya apa. MK-nya beda, PG-nya beda. Masya Allah. Ada yang SISE, ada yang satu. Lupa deh PG-nya. Pokoknya beda banget kayak gitu. Dan itu salah satu yang membuktikan bahwa tanggal lahir itu tidak sama sekali membuktikan hasil tes Stephen orang. Seperti itu. Dan juga salah satunya, kalaupun di luar sana ada oknum yang mau pakai tanggal lahir untuk mengetahui kepribadian, ya monggo. Tapi mohon maaf, jangan pakai penjelasan Stephen, karena kita Stephen sama sekali nggak membahas tanggal lahir loh. Kayak gitu. Jadi ya, kalaupun ada yang masih mempercayai tanggal lahir, silakan. Tapi tolong jangan bawa-bawa Stephen. Kayak gitu. Itu pesan Ayah Farid, saya nggak tahu apa. Ada lagi Nah, tuh dan juga Sofar, gimana caranya buat konten yang pertama katanya. gitu. Ada Gimana cara tuh. gimana mulai buat kontennya, materi Ya. awalnya. Dulu waktu itu materi awal yang Afifah sampaikan di konten itu yang tentang refreshing, kalibrasi mesin kecerdasan. Bisa dicek mungkin TikTok yang paling awal banget ya, yang tentang refreshing. Sensing itu kayak gimana, thinking, intuiting, feeling, instinct, kalibrasinya seperti apa. Dan iya sih, itu ya, terjawab ya. Oke. Jadi masih sampai sekarang masih itu sih perjuangan banget untuk konsisten membuat konten Stephen begitu. Itu sih masih PR-nya. Oh iya, nggak apa-apa off cam. Terasa banget mau tidur pun harus dengerin istri cerita FE. Iya benar. Untuk TE tidur yang sensitif suara kerasa banget. Iya benar. Masya Allah Pak David ya istrinya feeling extrovert. Ya sering-sering dipancing lah istrinya cerita Pak. Feeling extrovert itu sebenarnya banyak banget yang pasti mau diceritain. Biasanya dia butuh pancingan. Terus apa lagi ya? Memang manfaat banget ilmu Stephen. Saya bantu healing anak saya setelah jadi promotor. Masya Allah, sama-sama. Dan juga bagaimana suami FI yang nggak pernah cerita, tapi anak saya yang feeling extrovert cerita banyak tanpa ditanya. Alhamdulillah, kalau ada anak yang feeling extrovert tanpa dipancing, mereka cerita. Berarti belum ada yang pernah apa ya istilahnya? Belum Membuli perasaannya. pernah, ya. Belum ada yang pernah mengganggu perasaannya, belum ada yang, ih kamu banyak banget sih ceritanya, gak ada yang kayak gitu mungkin ya, masih murni anak-anak itu biasanya alaminya sangat luar biasa gitu ya, masih alami banget, murni banget. Alhamdulillah kalau feeling extrovertnya itu banyak cerita tanpa ditanya. Walaupun ketika anaknya lagi diem-diem, ya nggak apa-apa, pancing-pancing aja, karena mereka itu yang drive-nya extrovert benar-benar butuh banget buat distimulus gitu. Kalau feeling introvert, Solver mau nanya dong boleh? ya boleh. Sebentar saya selesaikan sedikit lagi ya. Kalau untuk feeling introvert yang nggak pernah cerita, itu bawaannya bisa jadi karena datang dari laki-lakinya. Laki-laki itu hawa-hawanya seperti thinking. Walaupun kalau dibandingkan laki-laki 5 MK yang paling banyak ceritanya harusnya sih feeling ya. Gitu dibandingkan mesin kecerdasan yang lain. Oke, silakan Bu Rismawati. Ya, perkenalkan saya Rismawati. Saya punya ponakan satu feeling introvert ya. Artinya susah banget ditebaknya moodnya. Kadang kita WA juga dibalas seminggu, 2 minggu, kayak gitu ya. Terus ya ibaratnya memang dia ada luka hati sih ke ayahnya seperti itu. Bagaimana ya solusinya supaya dia moodnya ada? Maksudnya saya udah banyak ngobrol ini, tapi saya sebagai intuitive extrovert kadang ya bosan juga ya. Mendengarkan yang kayak gitu ya kan, yang kayak gitu aja dipikirin kayak gitu, akhirnya Yang paling akhirnya diam-diam daripada sakit hati kayak gitu. Gimana ya Sob? ya memang ini kita sebagai yang udah paham Stephen memang benar-benar harus pasang telinga buat mereka yang feeling.
Gitu. Apalagi udah kenal Steven kan. Kalau misalnya untuk orang di luar sana yang belum paham Steven, ya udahlah kalau memang belum bisa. Tapi ketika kita udah paham Steven, kita benar-benar harus memberikan kebutuhan mereka. Kalau perlu kita ketemu di titik tengah gitu. Maksudnya, tapi mungkin sudah diusahakan sama Bu Risma juga ya untuk mendengarkan, walaupun itu ujung-ujungnya bosan bisa jadi karena orang feeling itu kalau kehabisan bahan dia masih pengen ngomong pasti ada lagi tuh yang diulang-ulang-ulang dan memang seperti itu sama dengan almarhum kakek bapaknya Abi itu beliau feeling introvert kalau cerita ketemu lagi pasti itu lagi yang diceritain tapi memang karena udah paham beliau itu feeling introvert jadi kita sebagai anak sebagai cucu iya dengerin aja kayak gitu. Dan itu justru kebahagiaan mereka ketika didengarkan. Itu adalah salah satu tips healing pertamanya buat orang feeling adalah didengarkan seperti itu. Iya sih, maksudnya ini nggak tuntas ya. Mm-mm. Apa namanya? Maksudnya itu sering ketemu offline nggak atau memang hanya bisa chat atau seperti apa Bu ya? Ya sering, saya kadang ke situ Hmm. mampir ke rumahnya. Itu kan ponakan ya. Jadi abangnya ayah itu kan polisi. Cuma saya menghargai sebagai abang, dia itu juga udah mengkat, jangan masuk kamar ya sudah, ya kan. Sedangkan anaknya feeling kan dia butuh harus ke Iya, kamar. Jadi di iya, satu sisi saya sebagai iya tantenya sih. tuh ingin banget mensolusikan nih anak jangan sampai kayak Iya. itu. Di samping itu memang dia ibunya sudah tidak ada ya Silver ya. I Jadi see. Iya, saya iya. mengupayakan bagaimana Iya, sekarang usianya sudah iya. 26, begitu kerja di verifikasi. 26, sama dong kayak saya. Masya Iya Allah. kan? Iya, iya, iya. Terus akhirnya memang dia tanda kutip memang ada kekurangan Solver. Hmm. Kekurangan dalam arti memang waktu itu dia lahir ibaratnya ada cacat lah kakinya ya. Oh. Jadi ibaratnya memang apa ya? Ibarat nggak pede ya karena dia punya cacat seperti itu, Iya, iya, iya. tambah dia ada luka batin. Iya, iya, Jadi iya. saya sebagai intuitif nih ibaratnya punya tugas belum tuntas rasanya gitu, tapi ada rasa bosan itu juga. Sementara saya kan memang harus punya anak yang harus diurus ya. Jadi PR banget bagi saya nih. Jadi aduh kalau misalkan ini nggak Untuk tersolusikan ayahnya gimana apakah gitu. sudah pernah kita sampaikan bahwa anaknya kebutuhannya seperti ini, seperti ini, seperti ini? Sudah ya. Sudah Ya. disampaikan Sudah saya di tes Steven tengah-tengah, ayahnya sudah atau belum? ibaratnya itu Oh, ya, ya, ya. Itu ayah sih tantangannya biasanya kalau untuk yang apa orang tuanya belum tes Steven. Jadi kita belum tahu titik temunya seperti apa. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya itu memang di luar kuasa kita karena memang kita bukan keluarga intinya, selalu balikin ke doa aja sih, Bu. ya. Kalau dari saya, iya. Didoakan anaknya, didoakan juga ayahnya seperti itu. Ya, siap. Oke, mantap. Ada juga tuh tadi di Oke, makasih Solver ya. Iya, Iya, sama-sama. Di Wah, chat ada lagi tuh kayaknya. iya. Chat Yang dari mana ya? yang F Bu Mariam kayaknya tuh. Anak saya FS kok pendiam banget ya di sekelas. Gurunya sering bilang kalau anak saya diem nggak mudah berteman, tapi kalau dia cerewet dan banyak omong. Kenapa ya Solver kok bisa beda Iya. anak di sekolah? Nah, itu tuh kalau feeling yang beda di rumah sama di sekolah, bisa jadi ada sesuatu ya, walaupun kita harus gali yang sebenarnya. Tapi ada kemungkinan besar di sekolah dia merasa tidak nyaman. Apakah ada kejadian dengan temannya mungkin, atau gurunya, yang siapa tahu kayak ada yang nge-cut off gitu ceritanya. Dia lagi cerita, tiba-tiba di-cut, kayak gitu. Nah, itu yang biasanya membuat orang feeling itu menjadi malas cerita lagi. Ah, kalau saya cerita pasti dipotong lagi, pasti nggak didengerin. Itu biasanya titik awalnya orang feeling jadi nggak pengen cerita. Jadi, Jadi judging ya. ya, jadi ngejudge orang kayak udahlah jadi pendiam aja. Tapi kalau misalnya ternyata di rumah cerewet banyak ngomong, berarti kemungkinan besar orang tuanya memfasilitasi dia, sering ngedengerin dia, atau mungkin kakak adeknya kayak gitu. Itu aja sih. Oke, baik. Pokoknya, Udah tuntas kelihatannya di chat ya.
Karena udah jam 7 lewat Ya. 14 menit. Oh iya sih, udah lewat banget ya. Nggak, Oke, nggak, oke, oke. nggak nyadar ya kalau sama feeling asik ngobrol. Iya Oke, benar. baik. Karena itu waktunya sudah agak siang, aktivitas pasti banyak dilakukan juga oleh Sofer Afif sama yang lainnya. Mangga ditutup di closing kayaknya Sofer untuk materi hari ini. Mangga Sofer Afifah closing statementnya. Oke. Kayaknya tadi udah closing statement ya, tapi nggak apa-apa ya. Siapa tahu ada yang keluar masuk Zoom, saya sampaikan lagi. Jadi inti dari penyampaian saya di hari ini adalah pokoknya selama kita bisa punya waktu yang cocok ataupun rezeki yang ada itu disisihkan juga untuk senantiasa kita upgrade ilmu Stephen. Itu tadi yang saya sampaikan. Kenapa? Karena ilmu Stephen itu selalu dinamis, selalu ada upgrade-upgrade yang kita, wah selalu ada yang baru gitu loh biasanya. Kalau kita dapatkan ikut-ikut kelas Stephen, biasanya kalau Afifah pribadi selalu mendapatkan insight baru. Jadi jangan sampai berhenti belajar, selalu ikut dan juga kalau memungkinkan sering-seringlah riset tiap berapa tahun gitu ya. Riset lagi WSL satunya atau WSL 2-nya dan juga tema-tema tertentu yang apalagi khusus yang sering kita dapatkan pertanyaannya di lapangan seperti itu. Dan juga siapa tahu ada yang mau bergabung, nanti malam kami ada juga Zoom dari Stephen Firdaus Live. Judulnya adalah Genetic Self-Healing. Bagaimana mengobati hati yang terluka berbasis Stephen. Insya Allah disampaikan dengan bersama Solver Alif. Seperti itu. Baik, jadi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini, di pagi hari yang cerah ya. Kalau di Makassar Cerah, cerah cerah, ya. cerah. Iya, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak atas waktunya yang bersedia mendengarkan sharing dari Afifah. Jadi kita semangat terus belajar ya, upgrade ilmu Stephen-nya, Insya Allah. Baik, makasih banyak Akan Sofer pada. Afifah. Kita berikan tepukan yang gemuruh buat Sofer Afifah. Wah, aku mengoroh, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak. Kita berdoa untuk Sofer Afifah. Semoga terus semangat belajar Stephen-nya, terus bertumbuh, sehat selalu, dan panjang umurnya penuh keberkahan. Oke, Amin ya Salam baik. Allah. Mama Abi sama Umi ya. Salam. Siap-siap Ya, Om Ben. sama-sama. Ya, nyimak juga Abi Umi. Terima kasih banyak Pak Alif. Salam salam kangen gitu, salam Iya. kangen. Baik, sebelum kita tutup, sebelum selesai, kita ya kita akan tutup bersama dulu. Setelah itu kita foto ya, sesi pengamatan. Baik Oke, teman-teman siap. semua, alhamdulillah sesi ini berakhir dengan baik dan kita banyak insight ya, banyak semangat dari Solver Afifah yang feeling, yang perjalanannya luar biasa, mulai 16 tahun sampai hari ini 26 tahun, 10 tahun berjalan ya. Karena itu kita bersyukur alhamdulillah dan mari kita sama-sama tutup acara ini dengan baca hamdalah, alhamdulillah dan Alhamdulillah. kafaratul akhir majlis. Subhanallah. Dan teman-teman semua, mohon dibuka semua open ya semuanya. Kita akan foto dulu, kita akan sesi pengawetan dulu. Ya, tunjukkan wajah terindahnya. Oke, kita akan foto. Ada 2 halaman nih. Oke, 2 halaman. Tolong buka wajahnya. Ada 2 halaman. Oke, buka dulu, buka yang lain-lainnya. Oke, oke, oke. Tolong dibuka yang bisa dibuka. Oke, oke. Kita foto 1, senyum semuanya 2, 3. Oke. Halaman keduanya berikutnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan, ahad depan dengan pembicara yang lain lagi. Dan salam sukses selalu. Dan terakhir ingin bahagia semuanya. Kita akan tanya apa kabar hari ini? Sukses Sukses mulia. mulia. Sukses mulia.
sekali lagi terima kasih Sobat Rafifah. Salam ke keluarga Abi Umi. Dan saya tutup. Iya, Billahi sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi